Kembali lagi di Job Cuan on Location di ajang Alobank Festival 2022. Sobat Cuan yang ada di sini boleh dong tepuk tangannya. Gitu ya, udah makan siang kan? Belum? Belum ya, habis ini ya makan siang ya. Nah, kita masih bahas saham, kripto, NFT lebih cuan mana. Jadi ini agak-agak memilihnya picky ya, khusus saham, kripto, NFT. Jadi yang lain-lain gak dilihat komparasinya, lebih cuan mana. Nah kita coba putar dulu nih, ada Vox Pop investasi pilihan Sobat Cuan ya. Sobat Cuan mau pilih investasi apa aja sih? Silakan. Ada. Punya. Ada. Punya. Emas. Kenapa pilih investasi emas? Ya lebih aman. Emas. Kenapa pengen investasi emas? Karena pengen nabung aja, pengen nyimpen uang aja sih daripada uang kepake, jadi ditukarin ke emas aja. Kayaknya kripto ya. Kayaknya lagi tren ya. Pengen belajar lebih dalam tentang saham sih, karena masih terlalu belum ngerti banget, pengen lebih dalam aja gitu. Kripto boleh, kripto. Kenapa sih pengen belajar kripto? Kayaknya udah sering diomongin aja nggak sih, dan mungkin baru tertarik doang, belum coba-coba gitu. Ternyata rata-rata mau belajar lagi saham, kripto gitu, penasaran gitu ya. Saya mau ke Mas Robert dulu sedikit. Pergeseran dari keingintahuan Sobat Cuan, milenial Gen Z ini memang rata-rata larinya ke aset yang lebih beresiko ya sekarang ya. Jadi kayak lebih yang riski aset tuh lebih gede gitu ketimbang balik lagi ke saham, lebih ke emas atau reksadana gitu. Kayaknya enggak deh, kayaknya lebih ke resikonya lebih tinggi. Ya, kalau misalnya orang tua kita dulu kan asosiasinya investasi adalah harus ada wujudnya, harus ada wujud nyatanya. Makanya dulu emas sama orang-orang tua kita itu dianggap sebagai investasi, lainnya enggak karena nggak ada wujudnya. Tapi kemudian mulai muncul generasi milenial, Gen Z dan di atasnya dunia digital berkembang membuat kemudian aset-aset investasi digital yang gampang kita gapai, gampang kita transaksikan itu kemudian berkembang. Salah satunya tentu saja saham, kripto, dan bahkan sampai NFT. Karena memang bukan soal kemudian take risk-nya yang tinggi untuk anak muda, tapi juga memang aksesnya yang mudah sekarang. Sekarang hampir semua sekuritas kita bisa menggunakan gadget kita untuk jual beli saham, untuk melihat portfolio saham kita. Kemudian juga tentu saja kripto dan NFT juga mengikuti kemudian. Dan juga memang ini balik lagi sebenarnya dasar manusia ini kan memang pengennya cuan lebih cepat. Dan ketiga investasi ini menawarkan itu dan ada proof-nya gitu. Ada orang-orang yang kemudian bisa cuan cepat. Walaupun memang perlu digarisbawahi itu dibantu oleh pasar. Memang pasarnya optimis. Jadi OKB dari saham, dari kripto itu muncul. Memang wajar 2021 pasarnya sangat bullish. Tapi kan kita nggak bisa tuh ngelihat dari itu aja. Ini yang kemudian mungkin banyak yang dilupakan bahwa ya memang pasarnya bagus tapi kemudian ketika pasarnya drop bingung. Apa yang harus dilakuin? Cut loss nggak tega gitu kan. Akhirnya yaudahlah diemin aja, harapannya bakal cuan lagi kok nanti turun 10%. Udahlah besok naik lagi turun 15%. Akhirnya portfolionya drop sampai di bawah 50%. Nah ini kenapa? Karena tidak diikuti oleh edukasi, oleh kemudian kita belajar lebih banyak lagi. Kita mengenali aset-aset kita yang kita investasikan. Jadi jangan cuma memang kita lihat cuannya aja, cuan iya. Tapi resikonya juga deh kita lihat deh, karena ini asetnya aset beresiko dibanding yang lainnya, seperti itu. Oke, cuan iya gitu ya. Nah, ke Mas Dennis nih, saya penasaran sebenarnya soal NFT. Kan kalau tadi dilihat setiap orang milih investasi kan bisa bawa gua jadi kaya gak sih gitu kan, cuannya berapa gak sih gitu. Nah ini ketika waktu akhirnya Mas Dennis memutuskan oke, investasi kripto, oke, NFT ini pertimbangannya apa aja? Pertimbangannya adalah karena sekali lagi saya selalu tertarik sama teknologi-teknologi baru. Dan bentuk-bentuk investment yang baru. Dan saya melihat di kripto dan NFT itu masih sedikit sekali yang bergerak di situ. Gitu. Kalau bisa dibilang yang main di kripto dan NFT di Indonesia saat ini baru dari tahap-tahap para inovator dan para tahap-tahap orang-orang yang dari early adopter. Bahkan early majority pun belum. Gitu loh. Tadi kan sudah disebut bahwa yang main di kripto itu ada sekitar 12 juta
Ada yang invest di kripto sekitar 12 jutaan kan. Nah kalau di NFT dan metaverse sendiri itu mungkin hanya sekitar 1,5 sampai 2 juta saja. Karena sekali lagi kita masih ada di fase eksperimen. Rules are being written here. Gitu loh. Istilahnya ini kita lagi babat alas dan kita mencoba untuk mencari tahu apa yang bekerja. Cuma ini yang harus saya wanti-wanti ke teman-teman. Karena ini sifatnya masih babat alas, ya tolong jangan pakai duit panas. Gitu. Nah NFT sendiri itu ada macam-macam juga. Ada NFT art yang fungsinya adalah kalau kita beli NFT-nya ya kita bisa menikmati keindahannya. Gitu. Itu bentuknya bisa foto, bisa video, bisa lukisan dan kawan-kawan. Ada juga NFT yang berbasis utilitas. Misalkan kalau kita beli NFT tersebut dan kita simpan nanti ada gunanya gitu loh. Misalkan gunanya untuk menjadi membership gitu. Ada membershipnya ke sebuah komunitas yang mana cuma boleh masuk kalau punya NFT tersebut. Atau mungkin misalkan NFT tersebut adalah tiket gitu loh. Nah itu kan penting gitu loh, itu bagus teknologinya. Nah terus ada juga NFT yang sifatnya baru nih, project. Nah ini sifatnya ini baru investment biasanya, agak-agak berbau investment. Biasanya kalau NFT project itu adalah misalkan gini, ada sekelompok orang pengen bikin aplikasi, tetapi dia butuh pendanaan gitu. Nah 50% diambil dari dananya investor yang dia kenal dan uang sendiri. 50%-nya lagi ke siapa? Kasih ke publik. Ini kayak mekanisme bursa juga ya? Betul gitu loh. I see. Jadi mereka akan bikin beberapa ribu NFT ya, nanti dijual ke masyarakat. Dengan begitu nanti masyarakat akan beli dan uang kripto hasil pembelian tersebut nantinya untuk pendanaan dan pembangunan si aplikasi tersebut. Misalkan begitu. Gitu. Yang paling boom sekarang di NFT yang mana? Yang paling boom itu nih, ini macam-macam tergantung momentumnya. Ketika saya waktu masuk pertama kali di tahun 2021 awal, itu NFT art. Gitu ya. Makanya Gozali ikut ya? Gozali itu Januari 2022. Oh oke. Gitu. Nah, itu masih NFT art di luar sana. Terus kira-kira akhir tahun ada yang namanya NFT profile picture. Itu semacam NFT art yang mana mereka menjual profile picture ya. Tapi dibayar pakai kripto. Nah, Gozali masuk di kategori itu. Ternyata. Gitu loh. Profile picture ya? Iya, karena kan dia banyak selfie-nya kan. Iya. Nah, selfie-nya bisa kita beli terus kita jadiin profile picture buat sosmed kita. Gitu. Nah, setelah itu baru bermunculan NFT utility dan NFT project lainnya. Oke. Gitu. Kalau dilihat fenomena Gozali kan terus kemudian dia jadi kaya gitu kan dari hasilnya itu kan kayak ada yang goreng gitu kayaknya ya. Nah, ini Ini kan mekanismenya gimana sih sampai akhirnya kita punya project atau art yang kemudian diapresiasi orang Yeah. terus jadi menghasilkan cuan gitu. betul. Itu sebenarnya ya awalnya lucu-lucuan kok. Serius. Lucu-lucuan bagus itu ya, lucu-lucuan untung. gitu loh. Tapi beruntung sekali memang Gozali itu. Dia kebetulan punya ribuan foto selfie tiap hari, terus dijual sebagai NFT, dan para kolektor NFT se-Indonesia melihat, loh kok dia mirip kayak seniman NFT namanya Beeple, yang tahun lalu sempat dijual di Christie ya koleksinya ya, karena kan tiap hari berkarya terus. Tapi ini versi selfie-nya gitu loh, ini versi lokalnya. Iseng beli, satu beli untuk jadiin profile picture, lama-lama ada orang lain yang beli, jadiin profile picture, terus entah kenapa jadi ya snowball effect aja. Dan harga terbentuk dari situ. Harga terbentuk dari situ. Oke. Gitu. Jadi memang waktu itu 2 hari atau 3 hari lah, itu sangat-sangat menggulung banget gitu harganya. Dan saya juga pribadi kaget gitu loh. Harganya yang tadinya itu kalau dirupiahin itu sekitar 35.000, 50.000, tiba-tiba bisa sampai paling tingginya waktu itu saya ingat 1 Ethereum. Ya hampir 40 juta gitu loh kan. Gitu sih. Itu luar biasa ya, saya mencoba mencerna gitu karena kehadiran dari si bentuk ini bisa dikatakan investasi atau apa sih? Nah, tergantung. Kalau misalkan kita beli NFT art untuk mengkoleksinya, mungkin kita menganggap itu investasi. Ya, karena kita suka karyanya, suka seninya. Suatu hari nanti kalau si senimannya itu terkenal, ini bisa harganya bisa berapa kali lipat gitu dijual lagi. Itu boleh dianggap sebagai investasi. Atau mungkin kalau
kita beli NFT project, ya kan? Oke, ini ada aplikasi, dia butuh pendanaan. Saya beli NFT-nya untuk bantu pendanaannya gitu. Itu juga termasuk investasi. Sama kayak ya kita di bursa gitu kan. Tapi kalau misalkan buat koleksi aja gitu ya, koleksi profile picture atau apa, itu sih ya collectible istilahnya. Cuma buat koleksi seneng-seneng aja. Padahal versi digitalnya kan ya ini Iya. ya. Tapi kalau di mata pedagang atau kita istilahnya di mata flipper, itu mungkin bisa jadi aset untuk dijual kembali. Gitu. Oke, Nanti kalau misalkan habisnya komersial break berikutnya, tak kasih tahu deh strateginya gimana. Cip, nanti Strategi. naik. Strateginya disimpan dulu. Berarti orang yang memang ada di NFT itu jual produknya juga nggak? Mas Dennis punya nggak NFT-nya? Oke, saya beli NFT kebanyakan tuh cuma ada produk atau aset digital saja. Oke. Versi fisiknya nggak ada. Cuma belakangan memang lagi ada tren menggabungkan physical and digital. Nah, biasanya itu saya akan beli yang seperti itu. Kayak kemarin itu ada 2 yang saya beli, yang saya koleksi saat ini. Ada Karafuru sama ada Netra. Kalau Karafuru itu nanti saya bisa dapat mainannya, ya kan? Mainan fisik atau benda fisiknya. Terus kalau Netra itu NFT musik sebenarnya, yang tiap NFT-nya itu terkait dengan seorang artis dan sebuah lagu, yang mana saya bisa mendapatkan sebagian kecil dari royalti dari lagu tersebut. Oh gitu. Berarti yang punya Bisa. nggak cuma satu dong. Misalnya bisa aja satu musik itu dimiliki juga sama Mas Dennis, mungkin siapa lagi Iya, siapa lagi misalkan gitu. kayak kemarin tuh ada NFT-nya Mbak Titi DJ gitu kan, untuk lagu terbarunya ya, Tulus. Ya udah, saya beli NFT-nya. Nanti kalau 3 bulan setelah saya beli dan setelah rilis, kan diputar tuh di platform-platform streaming kan. Nah, nanti akan saya dapat sebagian kecil dari royaltinya lagu tersebut. Oh, ini juga jadi kayak orang bisa diversifikasi Iya. bisnis ke situ berarti ya. Iya, kalau itu saya menganggap NFT tersebut sebagai produk investasi. Kalau yang kayak gitu. Emang yang nggak produk investasi yang kayak apa? Ya cuma gambar doang gitu loh. Kan ada yang cuma gambar monyet tapi nggak ada gunanya. Gambar monyet yang ada gunanya ada gitu. Ntar gue dimarahin sama paus-paus besar nih nanti. Gambar monyet, ada gambar unta, gambar apa gitu. Itu kan banyak banget gitu variasinya. Itu harus kita cek. Utility-nya apa? Kegunaannya apa? Apakah ada roadmap-nya apa enggak? Nah, ketika kita meneliti sebuah NFT, itu biasanya NFT yang baik itu ada kasarnya itu ada white paper. Kalau di saham itu ada prospektus. Ya. Gitu. Ya. White paper juga kan? Nah, kebetulan saya itu 8 tahun terakhir kan ada di dunia startup. Selalu ngeliatin proposal sama bisnis plan-nya orang. Nah, karena itulah mungkin saya jadi terlatih untuk melihat white paper mana yang valid, mana yang abal-abal nih gitu loh. Jadi harus ada basicnya juga, berarti punya basic pengetahuan dulu lah ya gitu Iya. ya. Dan jangan males baca, itu aja deh. Nah kalau di saham kan kadang-kadang suka ada up and down-nya tuh jadi deg-degan gitu lihat kayak roller coaster ya. Kripto juga sama. Kalau saham sih mungkin sekarang udah mulai ke-tracking ya kok ya. Bisa lah ngelihat saham-saham yang memang fundamental bagus, sahamnya bagus tapi masih murah. Kalau di NFT Wah jelas. lebih parah lagi. Lebih sadis. Bisa aja 2 hari pertama ketika setelah dijual untuk pertama kalinya, kita dapat harga pre-sale namanya ya. Kayak harga IPO gitu ya. Kayak harga IPO gitu kalau di saham. Nah setelah 2 hari atau 48 jam, tuh bisa naik sampai 5 kali lipat kalau yang bagus. Bagus dong. Ya, Enak dong. untung dong harusnya, cuan pasti. Iya, tapi habis itu koreksi. Nah, tinggal kita lihat. Kalau koreksinya dalam, berarti ada apa-apa nih project. Gitu loh. Karena biasanya project NFT itu ada apa ya? Gue boleh ngomong apa ya? Whale ya? Gak apa-apa ya? Whale. Bahasa Indonesia whale apa ya? Will, Big money big ya? money-nya. Ada pihak-pihak big money yang ngejagain. Bandar Jadi dia maksudnya. beli NFT gitu. Iya, semacam itu. Ada yang beli NFT banyak, terus dia nggak jual semuanya gitu. Itu biasanya gitu. Oh oke. Salah gue ngomong bandar tadi. Gue juga Jadi gak enak. Kok gimana sih kok ngelihat fenomena ini nih? Tapi ternyata memang udah menghasilkan cuan dong pasti. Makanya betah di situ di NFT. ada yang cuan, ada yang enggak. Aku harus kasih tahu itu. Oh, Karena oke. sekali lagi, seperti yang tadi aku bilang di awal, 80% project pasti tidak akan naik. Itu udah pasti.
gitu loh. Entah itu karena scam atau memang karena developer di belakangnya itu tidak cukup capable untuk mengerjakan project tersebut. Oke, gimana kok ngelihatnya kehadiran NFT ini cukup unik sih. Jujur kalau NFT aku not into arts-nya. Jadi kalau misalkan tanya arts mungkin ke Mas Denis lebih bisa gitu ya. Dan arts itu kan ada banyak jenis ya. Tadi kita udah bahas misalkan satu ada dalam bentuk lukisan ya. Lukisan, profile picture ataupun tadi musik. Kalau jujur ya musik aku baru tahu tuh kalau misalkan musiknya diputer gitu ya dapat royalti. Passive income gitu ya. Nah, aku masuknya di NFT gaming. Jadi aku ada masuk sedikit di NFT gaming. Jadi NFT gaming itu dalam bentuk kartu. Nanti kartunya itu ya bisa kayak battle lah dan battle itu menghasilkan namanya koin lagi. Kayak gitu. Nah, uniknya adalah kartu tersebut ya bisa digunakannya adalah dalam gaming itu sendiri. Tapi yang perlu diingat adalah time frame-nya. Karena benar seperti yang tadi Mas Denis bilang sebelumnya bahwa NFT ini masih ibaratnya masih pada tahap awal nih. So, jadi menurutku adalah time frame dalam kita berinvestasi NFT itu harus diperpanjang. Jadi selain kita mengedukasi diri, kita juga harus siap nih bahwa uang kita ketika kita put di sana, kita harus siap bahwa itu untuk jangka panjang. Mungkin bisa di atas 5 tahun atau mungkin 10 tahun ya. Ya dan aku sendiri ada NFT gaming tersebut gitu. Jadi ketika aku battle sama orang lain dan aku menang, aku dapat tokennya bisa di-convert jadi uang juga. Kemudian kartunya juga, dari kartunya itu bisa diinvestasikan gitu ya dan nilainya itu bisa berkali-kali lipat juga tergantung kegunaan kartunya dan limitability-nya lah gitu lah, ibaratnya rarity-nya, kelangkaan kartunya gitu. Jadi ada satu kartu yang cuma bisa dicetak 10 gitu ya, ada yang satu kartu harganya bisa ratusan ribu dolar, itu juga ada. So menurutku ya menarik, cuma kembali lagi ke teman-teman yang memang masih baru mau coba, satu utamakan edukasinya dulu, tahu dulu produknya seperti apa, kemudian yang kedua ekosistemnya juga perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah historinya, jadi kayak misalkan tadi ada project-project tertentu, ya teman-teman lihat kalau aku sendiri dari gaming, kenapa aku masuk NFT gaming tersebut? Karena project tersebut itu sudah dikembangkan dari ketika crypto itu crash. Dan akhirnya sekarang ya baru mulai kelihatan kayak gitu. Dan hasilnya sekarang apa? Ketika dia jatuh ya tetap ownernya tetap menjalankan roadmap-nya. So jadi aku masih trust dengan hal tersebut dan masih percaya juga dengan utilitasnya. Dan juga yang ketiga adalah mungkin menguntungkannya. Sistem menguntungkannya itu harus dari dua pihak. Satu, kadang ada beberapa project yang memang hanya menguntungkan ownernya aja gitu. Investornya nggak dapat bagian. Kalau gitu ya buat apa kita investasi di sana gitu. Kalau dari aku sih gitu sih. Oke, ini menarik sih sebenarnya untuk diperdalam lagi ya. Apalagi apakah mekanismenya sama nih kayak ada mekanisme cut loss gitu-gitu nggak sih di kayak di saham nanti sabar ya. Sabar kita bahas nanti usai jeda, tetap di cuap-cuap on location di ajang Alobank Festival 2022.